Era digital dimanfaatkan sejumlah anak muda untuk membuat portal pendidikan.id. Sejak 2009, mereka memulainya dengan menyediakan konten tak kurang 2.000 buku sekolah digital atau BSD. Buku digital ini dibagikan secara gratis ke banyak sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita bertemu lagi ya hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi pendidikan, yang mana digitalisasi pendidikan dipengaruhi karena adanya revolusi industri yang keempat. Revolusi industri keempat telah membawa perubahan dalam segi digital bagi ekonomi, sistem sosial, yang berakibat pada pergeseran cara kita bekerja saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan dalam pola hidup manusia. Manusia bekerja nampak semakin lebih mudah. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kontribusi yang baik terhadap pendidikan. Hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat pendidikan dalam mengakses materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat dengan mudah diakses melalui media elektronik. Munculnya teknologi digital sebagai salah satu media elektronik telah membentuk paradigma baru dalam proses belajar dan pengelolaan organisasi pendidikan. Maka dari itu, Indonesia saat ini akan segera menetapkan digitalisasi pendidikan untuk lebih baiknya dalam dunia pendidikan. Kemarin kan saya sudah memberikan kepada kalian tentang video digitalisasi pendidikan. Maka dari itu, apa yang kalian ketahui tentang digitalisasi pendidikan itu sendiri? Ayo, siapa yang mau berpendapat saat ini? Saya. Oke, silakan. Menurut saya, digitalisasi pendidikan itu merupakan pembelajaran yang berbasis internet. Oke, bisa diterima ya pendapatnya. Apa ada yang lain yang memberikan tambahan dan pendapat yang lainnya? Saya akan menambahkan pernyataan sebelumnya. Digitalisasi pendidikan merupakan pembelajaran yang digunakan dengan jarak jauh dengan menggunakan bantuan media sosial. Saya mau berpendapat. Oke, silakan. Kalau saya berpendapat bahwa digitalisasi pendidikan adalah proses menerapkan dan memanfaatkan digital dalam pembelajaran. Oke, pendapat yang bagus. Apakah ada yang lain lagi? Saya ada pendapat lagi. Oke, silakan. Menurut saya, digitalisasi pendidikan itu merupakan terobosan baru di dunia pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek. Oke semua, dari pendapat kalian semuanya itu sudah benar. Saya akan meluruskan saja tentang pengertian dari digitalisasi pendidikan itu sendiri. Digitalisasi pendidikan merupakan proses penerapan dan memanfaatkan digital dalam bentuk ya seperti Zoom, seperti Google Meet, seperti itu dalam pembelajaran. Mulai dari sistem pendidikan, kurikulum, hingga perangkat administrasi pendidikan. Pada era digital ini, integrasi antara pendidikan dan teknologi dapat merevolusi proses belajar mengajar. Bahkan lebih jauh lagi, teknologi dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, secara seraya memberikan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sistem dan metode pembelajaran pun saat ini sangat beragam dan harus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu, metode pembelajaran yang bagaimana menurut kalian yang mampu digunakan saat ini dan bisa berkembang terus sampai nantinya? Apakah ada yang mau berpendapat tentang metode pembelajaran ini? Saya mau berpendapat. Silakan. Mau berpendapat tentang metode pembelajaran? Silakan. Menurut saya, metode blended learning ini sangat cocok dengan pembelajaran
pada saat ini. Nah, yang dimaksud dengan blended learning itu merupakan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, dan memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning ini juga sebagai sebuah kondisi pembelajaran langsung, face-to-face, dan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu, sebagai elemen dari interaksi sosial. Oke, pendapat bisa saya terima. Maka dari itu kita dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya kita belum mampu untuk pembelajarannya bersifat daring terus-menerus. Maka harus ada kombinasi antara face-to-face dan e-learning ini. Oke, semuanya sekian ya materi yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kalian semuanya. Oke, tadi saya sudah mengupdate kuis tentang materi kali ini. Untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang saya sampaikan hari ini, tolong ya kuisnya diakses di Google Classroom. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.